Selamat datang kembali, kita langsung bahas nih, bab 29 dari Secrets of Productive People. Judulnya aja udah bikin penasaran, jangan mendelegasikan. Tidak dengan cara biasa. Haha, iya judulnya emang sengaja gitu kayaknya ya. Biar orang langsung, loh kok nggak boleh delegasi? Betul. Nah, sumber ini kan kayak menantang cara kita mikir soal delegasi ya. Jadi, misi kita nih, mau coba bongkar. Kenapa sih cara delegasi yang biasa itu seringnya kurang efektif? Dan gimana cara yang benernya? Gitu kan? Tapi kita tetap pegang kendali penuh, itu kuncinya. Nah, pernah nggak sih Anda kasih tugas ke orang lain, terus hasilnya, aduh, jauh banget dari harapan? Atau malah kayak dianggap sepele gitu tugasnya. Sering gitu. Iya kan? Nah, bab ini katanya punya solusi nih, dan mungkin agak beda dari yang biasa kita dengar. Siap ya, kita bedah bareng? Siap. Jadi, poin paling awal yang penting banget yang tadi udah disinggung sedikit, itu soal tanggung jawab. Oke, tanggung jawab. Maksudnya? Kesalahan umum kan kita delegasi terus ya udah lepas tangan. Anggapannya, ini kan udah tugas kamu. Seringnya gitu. Nah, bab 29 ini bilang, salah besar. Meskipun tugasnya udah dikasih ke orang lain, proyek itu tetap 100% tanggung jawab Anda. Nggak bisa pindah tangan gitu aja. Wah, ini nih. Jadi ngasih tugas bukan berarti buang tanggung jawab ya. Kita tetap nahkodanya gitu. Tepat. Analoginya kayak kapten kapal tadi. Anda bisa minta kru kerjain A, B, C, tapi kapal sampai tujuan selamat atau enggak, itu tanggung jawab kapten. Kalau gagal, ya gagalnya kapten juga. Ini mindset utamanya. Paham, paham. Oke, mindsetnya dapat. Terus, gimana cara delegasi yang benar menurut buku ini? Kan dibilang tidak biasa. Contohnya gimana? Saya ditugasin ngurus pesta Natal nih. Tolong kamu urus musik sama dekor ya. Titik. Kayak perintah biasa aja ya. Terus, cara yang lebih efektif? Beda banget pendekatannya. Lebih ke, tahun ini kita bikin pesta Natal yang paling seru yuk. Kamu punya ide keren nggak buat musik sama dekorasinya? Jadi ngajak ya, bukan nyuruh. Ada antusiasmenya gitu. Betul. Ngajak kolaborasi. Anda tunjukin kalau Anda peduli sama hasilnya. Anda semangat. Semangat itu nular. Dan orang jadi merasa tugas itu penting juga buat mereka. Bukan cuma beban tambahan. Oke. Jadi menjual visinya, nunjukin kalau kita juga invested di situ. Masuk akal banget nah. Terus ada lagi nih soal intermediate deadlines. Tenggat waktu bertahap. Iya, ini juga kunci penting. Kenapa tuh? Bukannya kalau cuma ada satu deadline akhir, lebih simple. Kok ini malah dibikin ada pos-pos di tengah jalan? Justru itu jebakannya. Kalau deadline cuma di akhir, orang cenderung nunda kerjaan sampai mepet kan, prokrastinasi. Iya juga sih. Nah, dengan adanya tenggat bertahap ini, mau nggak mau orang harus mulai lebih awal. Kayak dipaksa nyicil gitu. Oh, oke. Biar mesinnya panas dari awal ya. Betul. Selain itu, momentum proyek jadi kejaga. Nggak ada tuh fase kosong nunggu deadline. Dan yang paling penting, kalau ada masalah atau hambatan, Ketahuannya lebih cepat, nggak pas H-1 baru panik cari solusi. Gitu kan? nah itu dia, bisa langsung dikoreksi atau dibantu. Jadi, meskipun kelihatannya nambah kerjaan, manfaatnya jauh lebih besar. Oke, jadi semacam checkpoint gitu ya. Dan di tiap checkpoint, itu harus jelas juga kan apa yang harus udah selesai, terus laporannya gimana? Harus jelas banget. Misalnya, minggu depan draft awal proposalnya tolong email ke saya ya. Atau di rapat hari Jumat, presentasikan progres bagian kamu. Spesifikasinya penting, biar nggak ambigu. Sip. Jelas soal tenggat bertahap. Tapi nih, kadang udah ada tenggat pun masih aja meleset. Nah, buku ini nyebut satu hal lagi yang krusial banget. Follow up. Ini dia, senjata rahasia yang sering dilupakan. Kenapa sepenting itu? Kadang kan kita nggak enak ya kayak nagih terus gitu. Nanti dikira bawel atau nggak percayaan. Nah, itu persepsi yang keliru menurut buku ini. Justru follow-up Anda itu sinyal paling kuat kalau Anda ingetin H2 sebelum deadline, atau langsung nanya pas deadline-nya tiba tapi laporan belum masuk. Itu artinya kita nunjukin kalau tugas itu penting buat kita, gitu. Persis, itu ngirim pesan, hey, saya peduli sama ini prioritas. Sebaliknya, kalau Anda diam aja, nggak nanyain, nggak ngingetin, Orang jadi mikir, bosnya aja santai. Berarti nggak urgent-urgent amat, gitu ya. betul,
Kalau Anda aja nggak peduli dengan nggak follow up, kenapa mereka harus repot-repot peduli? Ini katanya alasan utama kenapa banyak delegasi gagal total. Bukan karena orangnya nggak mampu, tapi karena sinyal dari kita yang salah. Wah, ini dalam sih. Jadi, intinya jangan takut bawel kalau emang tujuannya memastikan tugas berjalan ya. Bahkan kalau telat pun, kita minta komitmen baru dan tetap follow up lagi. Iya, minta mereka set deadline baru kapan bisa selesai, dan tegaskan ekspektasinya. Konsistensi kita dalam follow up itu yang nunjukin keseriusan dan menjaga akuntabilitas. Tanpa itu, ya buyar. Dan prinsip ini berlaku universal katanya ya. Nggak cuma ke bawahan, ke rekan sejawat, bahkan ke atasan. Bener banget. Logikanya sama aja, misalnya minta data ke rekan kerja, atau bahkan update dari atasan. Tetap perlu kejelasan kapan butuhnya atau deadline, dan follow up kalau belum ada kabar. Intinya kan Anda yang butuh, Anda yang bertanggung jawab memastikan itu dapat. Termasuk buat hal kecil kayak minta info via email gitu ya. Perlu batas waktu juga. Idealnya iya, meskipun sederhana. Misalnya, boleh minta datanya sebelum hari Rabu, terus kalau Rabu belum ada, ya follow up aja. Oke. Sekarang dibalik nih. Kalau kita yang dikasih tugas, tapi instruksinya agak ngambang. Nggak jelas maunya apa, deadline-nya kapan, kita diam aja gitu. Wah, jangan dong. Justru ini kesempatan buat nunjukin inisiatif. Kalau instruksi awalnya kurang mantap, kita yang ambil kendali. Maksudnya gimana tuh ambil kendali? Ya, kita proaktif, coba klarifikasi kebutuhannya apa. Terus kalau perlu, kita usulkan aja deadline buat diri sendiri. Mungkin deadline utama dan beberapa tahap kecil kalau tugasnya besar. Oh, jadi kita yang bikin strukturnya sendiri gitu ya? Terus kita jalanin. Betul, bisa dikomunikasikan balik ke pemberi tugas. Oke, saya kerjakan ini, target saya selesai bagian A tanggal sekian, bagian B tanggal sekian. Gimana menurut Bapak Ibu? Atau ya minimal kita jalankan sendiri tenggat itu. Ini nunjukin kita punya ownership dan memastikan tugasnya selesai benar, bukan malah ikut-ikutan gak jelas. Keren. Jadi kesimpulannya nih ya, bab 29 ini benar-benar ngajak kita ubah cara pandang soal delegasi. Bukan sekedar oper kerjaan. Tapi jadi proses aktif buat mastiin sukses bareng. Kuncinya tadi, tanggung jawab penuh tetap di kita, tunjukin tugas itu penting lewat komunikasi dan antusiasme, pakai tenggat bertahap, dan yang paling penting disiplin follow up. Itu dia rangkumannya. Komplit banget. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan sebentar. Gimana kalau Anda ubah satu hal kecil aja di cara Anda follow up tugas yang didelegasiin? Misalnya, dari yang tadinya nggak pernah ngingetin, jadi selalu ngingetin H1. Kira-kira seberapa besar ya dampaknya ke hasil proyek Anda selanjutnya? Pertanyaan bagus buat direnungkan. Mungkin jawabannya ada di kekuatan sinyal konsistensi yang kita kirim itu tadi ya. Bisa jadi. Kekuatan sinyal itu sering kita remehkan. Oke deh, terima kasih banyak udah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada perspektif baru yang bisa Anda bawa pulang dan terapkan. Sampai jumpa lagi.